Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita Lapar Podcast, live asik penambah amal Ramadan. Gimana Ustadz? Puasanya aman? Aman ya, alhamdulillah ya. Nggak kerasa ya, kita sudah mendekati Lebaran. Ini tinggal beberapa waktu lagi. Jadi suasana sekarang yang sudah mulai terlihat ini mudik Ustadz. Jadi mudik ini suatu ini ya, kayak culture ya, kayak budayanya orang Indonesia. Jadi mulih dilik kalau nggak salah ini kepanjangannya mudik ini. Jadi setiap Ramadan dan mau Lebaran ini pasti orang-orang Indonesia, khususnya umat Muslim atau mungkin non Muslim juga mengikuti tradisi ini. Jadi kita biasanya mudik ya, Ustadz. Nah ini banyak nih pembahasan tentang mudik sekarang Ustadz, karena memang karena memang mudik ini bisa jadi berkah atau beban Ustadz sebenarnya, seperti itu. Tapi memang di agama Islam sendiri ini kita diingatkan untuk tetap menjaga silaturahmi kepada saudara-saudara kita. Nah mungkin salah satunya adalah dengan mudik ini, karena dengan mudik kita kembali ke kampung halaman, tempat keluarga kita, tempat saudara-saudara kita. Nah mungkin ini yang dimaksud Islam untuk tetap menjaga silaturahmi kepada saudara-saudara kita. Ini yang membuat menjadi penasaran saya Ustadz, kenapa Islam ini mementingkan sekali silaturahmi di dalam kehidupan umat Muslim Ustadz? Oke. Kalau yang ditanya tentang silaturahmi itu tidak jauh dari pembahasan mudik. Benar. Karena memang mudik ya adalah sebuah kekhasan di negeri kita. Benar. Ya, pulang dalam jangka waktu yang lama ke kampung. Tujuannya memang untuk menjaga silaturahmi. Kalau kita ambil dari kata silaturahim, bukan silaturahmi sebenarnya, silaturahim, maka di situ ada as-silah, ada ar-rahim. Silah itu nyambung, rahim itu rahim. Oke, siap. Yaitu menyambung persaudaraan. Persaudaraan. Nah, kenapa ini jadi penting? Maka karena di dalam hadis qudsi itu ada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang harus jadi sebuah prinsip bagi orang beriman. Baik. Sampai-sampai Allah memberikan sebuah sampai-sampai ada ancaman. Man qata'a qata'tu. Barang siapa memutus tali silaturahim, aku putus dengan dia. Nah, sehingga seseorang tidak akan mungkin mau terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ketika mudik niatnya menyambung silaturahmi, itu semuanya niatnya karena Allah. Itu tidak akan jadi beban. Tidak akan jadi beban. Benar sekali. Karena memang akhirnya inline Ustadz ya, satu inline. jalur ya sama yang diperintahkan Allah untuk tetap menjaga silaturahmi. Ya, bukan karena apa-apa, bukan karena ingin menunjukkan mobil baru, bukan untuk menunjukkan karir baru, rombong yang baru, toko yang baru, tapi memang Allah yang memerintahkan, tidak akan pernah jadi beban. Benar. Dan memang niatnya hanya sesuai dengan yang Allah perintahkan, seperti itu Ustaz ya. Jadi memang banyak sekali ya fenomena-fenomena di Indonesia ini tentunya. Mungkin pemirsa Lapar ini juga menemukan ya, mungkin kayak case-case orang mudik ini banyak sekali yang memang mudik ini ditujukan untuk hal lain Ustadz. Ya, salah satunya mungkin menunjukkan kalau dia ini sukses, menunjukkan kalau dia ini sudah membawa kendaraan baru, membawa karir baru, dan mungkin membawa pasangan baru Ustadz, karena berangkat merantaunya masih single, pulangnya sudah mempunyai pasangan halal, seperti itu. Iya, makanya ketika di dalam apapun kegiatan kita, motivasi utamanya adalah dunia, pasti jadi beban. Pasti jadi beban. Kalau seandainya pulang kok masih seperti yang kemarin, pulang nanti ditanyain lagi mana istrinya. Maaf kadang-kadang seorang yang sudah punya istri, sudah punya suami masih ditanya mana anaknya. Itu jadi beban. Kemudian maaf lagi, belum lagi dia mikirkan nanti saya harus
ngasih amplop ke sini, ngasih sangu ponakan, akan jadi beban. Beda kalau orang itu hidupnya karena Allah, lost dia. Mau dia membawa uang saku berapa, yang penting ketemu orang tua, ketemu saudara, maka penilaian itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang niatnya lillahi ta'ala, Lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Jadi memang untuk pemirsa lapar, jadi memang banyak sekali kasus-kasus yang terjadi itu sampai akhirnya ada yang sungkan nih. Aduh, aku gak mudik ya, soalnya aku gak bawa apa-apa. Biasanya kan banyak seperti itu, Ustaz. Aku targetku belum terpenuhi untuk membawa pasangan, mungkin aku nggak mudik dulu. Nah, ini yang harus digarisbawahi, karena itu adalah sebenarnya mudik ini bisa menjadi berkah buat kita kalau kita lillahi ta'ala, Ustaz ya, benar ya? Oke, mungkin dari pemirsa lapar ini yang sudah mulai ragu untuk balik ke rumahnya atau balik ke kampung halamannya, nggak apa-apa, kita sekarang sudah punya pegangan baru, yaitu lillahi ta'ala. Kita mudik untuk silaturahmi, Ustaz ya. Bukan untuk menunjukkan apa yang sudah kita punya di tanah rantau. Benar. Kalau lillah tidak akan lelah. Kalau lillah tidak akan lelah. Oke Ustaz, jadi ini tadi mudik ya, kita bahas mudik, tetap harus kita niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau lain halnya dengan orang yang ini Ustadz, tidak mempunyai kampung halaman, jadi dia itu lahir di situ, akhirnya besar di situ, kerja di situ, akhirnya menetap di situ, dan mudik ini kan akhirnya tidak dialami oleh dia. Nah, bagaimana dia ini menyikapi tentang atau ini ya suasana mudiknya, suasana Idul Fitrinya, suasana kebersamaannya, mungkin silaturahminya, itu bagaimana Ustadz ya? Ya, seseorang yang dia kerja, mulai lahir, sekolah, nikah, dan hidup di situ, dan dia tidak mudik keluar kota, lah ya malah enak. Malah enak sebenarnya, Ustaz ya? Kan dekat, tidak mengeluarkan tenaga yang biaya juga begitu. Malah enak, yang penting kebersamaan. Makanya kenapa namanya Idul Fitri? Sebagian iklan di televisi, iklan sirup terutama. Iklan sirup. Idul Fitri itu adalah kembali fitri. Kembali fitri. Memang Aid itu maknanya ada, yaudu kembali, terulang-ulang. Memang makanya namanya Aid. Al-Fitr itu maknanya makan. Bukan kembali fitri. Apalagi cinta fitri. Tengku Wisnu. Iya, beda lagi. Beda lagi. Ya, sehingga momen kebersamaan makan-makan itu momen kebersamaan dengan keluarga. Benar. Ya, yang penting hari raya 1 Syawal itu bisa makan bareng dengan ibu, bisa makan bareng dengan Pak D atau kerabat yang lain, atau dengan anak, atau dengan pasangan masing-masing. Benar, karena memang tujuannya adalah kita tetap menjaga silaturahmi, Ustadz ya. Balik lagi di tujuan awalnya kita mudik itu adalah untuk menjalin silaturahmi lillahi ta'ala, karena memang itu untuk atau perintah dari Allah untuk tetap menjaga silaturahmi, seperti itu. Jadi mungkin untuk pemirsa lapar begitu ya. Jadi kalau misalnya memang kepingin mudik, ya mudik aja, diniati karena Allah, diniati karena kita ingin menjaga silaturahmi, bukan untuk kita pamer kekayaan, kita pamer jabatan, kita pamer pasangan dan lain-lain. Nah, dengan seperti itu mudik akan menjadi berkah, Ustadz ya. Kita tidak menjadi beban untuk mudik di tahun ini, seperti itu. Mungkin itu dulu pemirsa lapar yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa menambah iman, menambah keberkahan juga, dan menambah pengetahuan tentunya. Semoga kita tetap dilancarkan puasanya sampai Idul Fitri. Semoga dilancarkan semuanya. Ustadz juga semoga tetap lancar puasanya. Mungkin itu dulu. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tetap di Lapar Podcast. Live asik penambah amal Ramadan, dan jangan lupa saksikan terus Lapar Podcast setiap hari jam 5 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.